Ya, saya lanjutkan. Setelah kita siapkan polybag tadi ataupun umbinya tadi, ya, maka kita melakukan penanaman ya, penanaman. Penanaman ini biasanya dimulai pada bulan-bulan turunnya hujan ya. Ini kira-kira sekitar bulan November ataupun Desember ya. Ini sekitar bulan-bulan November ataupun Desember. Ya. Jadi tanamnya kita mulai dari November ya. Kemudian atau mungkin Agustus kalau kita melihat lingkungan kita ataupun pola hujan di daerah masing-masing ya, kira-kira jatuhnya di bulan November ya ataupun bulan Oktober misalnya gitu, maka ditanamnya sekitar 1-2 bulan ataupun 3 bulan sebelumnya agar pada saat penanaman nanti ya, nanti tanaman bisa mendapatkan air yang cukup ya. Jadi kita nggak perlu menyiram sehingga tanaman cukup diairi melalui air hujan ya. Nah, setelah itu ya kita tanam, maka biasanya November begitu ada air hujan ataupun air yang kena air yang ada hujan turun ya, ada hujan turun di bulan-bulan November katakanlah begitu. Ya, di bulan-bulan November kita turun hujan, ya, maka akan mulai tumbuh daun, ya, tumbuh daunnya pelan-pelan seperti itu, ya. Kemudian nanti di bulan-bulan mendekati Maret, ya, mendekati Maret ataupun bulan Maret itu daunnya mulai layu. Ini yang kita sebut namanya satu musim porang. Jadi bukan satu musim itu dari Januari ke Desember, tetapi dari November ke Maret kurang lebih ya. Kurang lebih, jadi tergantung dari musim hujan ataupun musim hujan dan musim kemarau di lingkungan Bapak Ibu Mitra sekalian. Ya, ini adalah yang namanya satu musim, kurang lebih antara sekitar 8 hingga 9 bulan. Jadi bukan 12 bulan tetapi 8 sampai 9 bulan. Nah, sementara itu dari Maret sampai November itu kan tanamannya sudah layu, batangnya sudah jatuh ya. Nah, ini bibit masih ada di dalam tanah. Ini yang disebut masa dormansi. Ya, masa dormansi di mana prosesnya adalah ada di dalam umbi. Ya, kalau tadi di dalam batang dan daunnya. Nah, masa dormansi ini adalah masa di dalam tanah. Jadi umbinya mulai memproses apa yang sudah didapat dari proses batang dan daun tadi, ya. Inisiasi, ya, kalau tadi ada proses tahapan yang di depan tadi adalah proses inisiasi mulai dari sini, ya. Nah, kita lihat kebutuhan bibit, Bapak Ibu Mitra, ya, yang saya hormati, ya. Jarak tanam 1 meter kali setengah meter itu kita membutuhkan ya kurang lebih ya dengan benih 90% adalah sekitar 1000, kalau kita pakai umbi 1500 kilo ya, isinya kurang lebih sekitar 20 hingga 30 butir ya ataupun buah porang per kilo ya. Kemudian kalau dari biji yang isinya kurang lebih sekitar 200 hingga 300 butir itu kita memerlukan kurang lebih sekitar 300 kilo ya. Sedangkan untuk katak atau bubil kita memerlukan 3,5 ton atau 3.500 kilo dengan isi ya kurang lebih sekitar 170 hingga 175 buah per kilonya. Cukup banyak kan teman-teman semua ya, mitra-mitra semua, Bapak Ibu Mitra semua, kebutuhannya karena dalam 1 hektar ya 1 hektar sudah ditambah dengan sulamannya kurang lebih sekitar 20.000 benih porang ya, itu kalau 1 kali setengah ya. Kalau lebih mepet lagi atau rapat lagi saya yakin bisa lebih banyak lagi ya, katakanlah setengah kali setengah, maka kebutuhannya bisa mencapai 40.000 benih ya, 40.000 benih porang. Padahal sekarang proses daripada tanam tadi menjadi bubil ataupun katak itu mendekati hampir 1 musim ya, 1 musim. Ya, jadi benihnya belum ada, tapi permintaannya sudah mulai banyak. Jadi sekarang banyak orang berbisnis di benihnya ya, di benih baik itu melalui kataknya ataupun melalui bijinya. Jadi mulai banyak orang yang
membisniskan porang ini karena memang kebutuhannya cukup banyak ya. Ya, ini untuk kebutuhan bibitnya. Untuk jarak tanamnya bisa kalau dari kata 40 sampai 80 kalau tidak dibongkar ya, artinya nanti tebang pilih ya. Jadi kalau tidak dibongkar 40 kali 80, kalau dibongkar berarti bisa lebih rapat lagi 25 kali 30 cm. Ini dengan kata yang cukup besar dan bisa langsung ditanam di lahan. Jadi ini yang ditanam di lahan adalah kata yang besar yang berukuran di atas 2 sampai 3 cm barangkali ya, di diameter 3 cm, sama umbi atau belahan ini belahan umbi atau umbi yang sudah dipotong ya, ataupun dari sudah melalui polybag ya. Jadi kita tanam dari polybag. Nah, ini kalau kita tanam dari umbi bisa 1 kali setengah meter ya kalau dari umbinya. Ya, baik, kita lanjutkan teman-teman. Saya sarankan ya penanaman itu jaraknya memang tidak perlu terlalu rapat ya, cukup terlalu rapat. Yang penting adalah rumputnya selalu dijaga supaya tidak berkembang. Artinya mulai dari sejak awal tanaman ini memang rentan terhadap yang namanya rumput ya. Artinya cukup terganggu pada saat awal-awal tanam, ini cukup terganggu dengan kehadiran rumput-rumput yang biasanya di sekitar tanaman itu ada. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bumbunan ataupun tanah yang dinaikkan. Ya, tanaman ini memerlukan bumbunan karena kita ambil adalah umbinya. Jadi ada tempat untuk umbinya itu berkembang. Pada saat tinggi seperti ini maka proses fotosintesanya ada di bagian atas. Nah, pada saat seperti itu proses ini akan masuk ke dalam umbi, inisiasi di dalam umbi pada saat nanti masih masa dorman. Nah, kalau ini umbinya pada saat masih hujan deras seperti sekarang ini, sebaiknya bubunannya perlu diperhatikan agar umbinya tidak terlihat ya, ataupun ketutup. Kalau pada tanaman kentang biasanya yang terjadi adalah kentangnya tidak bisa dimakan, berwarna biru. Nah, kalau pada tanaman porang biasanya pertumbuhan dan perkembangannya terhambat ya. Jadi bumbunan ini menjadi penting karena umbinya itu masih berproses untuk menjadi besar, jadi perlu tempat ya, tanah yang subur, kemudian mendapatkan nutrisi yang cukup untuk proses fotosintesa maupun melalui daun maupun diinisiasi di dalam umbi. Nah, Bapak Ibu Mitra, ini adalah tentang keasaman tanah. Tadi membutuhkan 6 sampai 7,5. Artinya pH ini menjadi penting karena ini adalah proses masuknya unsur hara ataupun nutrisi ke dalam tanaman. Semakin asam tentu saja nutrisi tadi tidak bisa masuk ke dalam tanaman ya, ataupun terlalu basah itu tidak bisa masuk ke dalam tanaman. Jadi keasaman ini penting terutama pada tanaman-tanaman yang berbatang lunak ya. Selain tanaman porang kan ada tanaman kentang misalnya, ada tanaman cabai misalnya, ada tanaman yang lain. Ini keasaman tanah perlu diperhatikan. Jadi kalau kita menanam tanamannya berbatang lunak, ada melon barangkali ataupun semangka ya, itu terong barangkali ya, itu keasaman tanah perlu diperhatikan. Ya, karena keasaman ini sangat penting buat tanaman kita karena kalau terlalu asam artinya itu di bawah 5, maka kondisinya adalah pupuk yang kita taburkan seperti yang runcing-runcing di sebelah kiri. Hampir mayoritas pupuk yang kita taburkan tidak bisa masuk, jadi kayak sedotan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita naikkan pH-nya ya, maka kita netralkan pH-nya kira lebih angka 7 kalau Bapak Ibu punya pH meter ya, atau pH meter, jadi kita bisa mengukur keasaman tanahnya, maka cobalah mendekati 7 atau sekitar 7 ya. Ini semuanya pupuk nanti akan masuk ya, pupuk yang kita berikan akan masuk. Nah, kalau yang di sebelah kiri terlalu asam, pupuk yang kita berikan ada 5 jenis yang kita berikan tidak bisa masuk. Tetapi yang racun-racun malah masuk, yaitu ada besi, ada mangan, boron dan sebagainya, itu malah masuk dengan cepat ya.
Sementara pupuk yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh tanaman tidak masuk. Karena apa? Karena terhalang adanya pH atau keasaman tanah tadi. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini akan lebih jelas lagi. Makin ke kiri, angka 5.0 itu adalah tanaman kesulitan untuk mengambil NPK-CA-NG. 5 unsur utama yang dibutuhkan atau pupuk makro yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, tanaman ini kesulitan. Sehingga ini perlu dinaikkan terlebih dahulu pH-nya, ya, ditambahkan dengan dolomit, ya. Kalau punya alat pH meter lebih baik, jadi kita bisa melihat berapa angka pH meternya, maka berapa dolomit yang bisa diberikan, atau mungkin selain dolomit bisa juga zeolit, ya. Zeolit bisa juga diberikan. Nah, berapa jumlahnya? Ya tergantung dari pH-nya, ya. Kalau kita nggak punya alat pH meter gimana Pak? Ya, misalnya begitu ya. Ada pertanyaan yang sering bertanya seperti itu. Ya kalau kira-kira apa namanya pH-nya tidak terlalu banyak kira-kira ya, itu bisa kita tabur aja langsung kurang lebih sekitar 300 kilo atau 3 kuintal per hektarnya. Jadi sebelum tanam ya, tanaman yang berbatang lunak tadi kita tabur ya 300 kilo sampai 500 boleh lah. Ya, kalau itu di daerah-daerah yang mendekati gambut misalnya begitu, ya tentu akan lebih banyak lagi. Ya, pada kondisi normal, ya rata-rata kita berikan sekitar 300 hingga 500 kilo ya dolomit ya untuk membantu supaya menetralkan pH-nya atau mendekati netral pH-nya. Jadi ini karena sangat penting, maka perlu memberikan dolomit ataupun zeolit di awal tanam pada saat pengolahan lahan. Saya lanjutkan lagi teman-teman semua, yaitu tentang pupuk ya. Ini juga perlu kita sampaikan di sini karena ini adalah nutrisi yang dibutuhkan untuk proses pembesaran daripada umbi porang ya. Untuk di bawah kita bisa lakukan dengan 2 kali, yaitu pada saat pengolahan lahan tadi ya sebagai pupuk dasar ya. Dan saat tanaman berumur 2-3 bulan atau setelah muncul daun dari permukaan tanah atau pecah daun. Ya, dari pemupukan bawah, jadi kita ada 2 pemupukan, yang pertama adalah di atas, yang kedua adalah di bawah. Nah, kita lihat dulu yang di bawah. Ini bisa kita lakukan 2 kali, yaitu pada saat pengolahan lahan. Jadi setelah ditabur dolomit ataupun zeolit tadi, kemudian dibikin guludan. Ya, 1 minggu berikutnya baru kita pupuk ya, setelah bibit masuk baru kita pupuk ya dengan supernasa ataupun granul ya, atau granul organindo ya, kita berikan di awal tanam ya, bisa dengan cara ditaruh di dekat bibitnya ya, bisa juga bersamaan dengan pupuk dasarnya ya, mungkin TSP yang kita gunakan ataupun urea yang kita gunakan ya, di saat umur awal tanam dan umur tanaman 2-3 bulan atau sudah mulai pecah daun ya. Ini di bawah. Kemudian di atasnya ini bisa kita lakukan penyemprotan ya, penyemprotan dengan POC Nasa dan hormonik ya, dengan 3 tutup dan 2 tutup per tangkinya setiap 7 hari sekali. Jadi setelah daunnya nanti pecah, yaitu sekitar umur sekitar 3 bulan, 2 bulan lewat, 3 bulan kurang, ya kurang lebih ya seperti itu. Maka setelah pecah daun, maka kita bisa semprotkan dengan POC Nasa maupun hormonik 7-10 hari sekali. Atau bisa juga kita dengan menggunakan BSA ya, dengan BSA ditambah dengan 1 tutup hormonik ya. Ini fungsinya untuk mempercepat proses vegetatifnya serta merangsang proses untuk membentikan bubil dan kataknya bisa lebih besar dan lebih banyak ya, banyak jadinya. Ya, jadi pada saat tanaman itu naik, maka proses vegetatifnya akan kita bantu mempercepat supaya nanti terisi, dan nanti pada saat nanti proses dorman, maka yang kita semprotkan tadi akan terserap masuk ke dalam umbi. Jadi pada saat di atas kita semprot untuk membantu ke umbi, pada saat kita yang di bawah membantu untuk proses ke atasnya lebih cepat. Ya. Nah, untuk kurang lebih sekitar 1000 meter, ya, barangkali tidak hektar, kita bisa menggunakan dengan dolomit tadi, 30 kilo, dibajak lagi. Kemudian kita kalau masih menggunakan dengan kotoran hewan, ya, ayam, sapi, ataupun kambing, boleh-boleh saja, ya. Kalaupun tanah-tanah tadi teman-teman itu masih banyak yang
keras atau mungkin banyak yang misalnya kita habis tanam padi misalnya begitu, kemudian kita pengen tanam porang, ya boleh ditambah dengan membantu untuk tanahnya lebih gembur, bisa ditambahkan kotoran hewan ya, kurang lebih sekitar 50 sak, tentu saja mesti ditambah dengan glio ya teman-teman semua, untuk membantu supaya serangan jamurnya tidak berkembang pada saat kita menanam porang ya. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga di sini ya, yang namanya pupuk kandang ini, yang namanya pupuk kandang ini itu sebaiknya di atas 5 bulan, itu lebih baik ya, lebih bagus. Karena di bawah 5 bulan bisa jadi dia bisa menjadi sebagai trigger daripada jamur, artinya dia bisa memunculkan jamur, ataupun masih panas sehingga bisa mematikan bibit ya ataupun benih daripada porang ya. Jadi kami sarankan untuk menggunakan pupuk kandang yang sudah jadi atau yang sudah di atas 5 bulan, itu akan lebih bagus ya. Artinya pupuk kandang tadi sudah siap untuk diambil nutrisinya oleh tanaman. Kemudian kalau kita menggunakan dengan Organindo granul pada lahan 1000 meter ini, kurang lebih kita memerlukan sekitar 10 kilo ya, atau sekitar 1 sak ya. 1 sak nanti, setengah sak digunakan di awal tanam, setengah sak nanti kita gunakan lagi di 2 bulan atau 3 bulan. Jadi ada 2 kali di bagian bawah. Nah, atau kalau kita menggunakan dengan Supernasa, ini kurang lebih 6-8 gram Supernasa per tanamannya ya, atau mungkin kurang lebih sekitar 1 hingga 1,5 kilo untuk 1000 meter persegi ya. Ini ditanam di sekitar perakaran, jadi ini ditanam saja ya di sekitar perakaran, jadi belum disiram ya, kita belum disiram karena ini kan nanti nunggu musim hujan ya. Nah, untuk per 2000 tanamannya atau 2500 ini granulnya kita pakai ya sekitar 200 tanaman ya, 2500 gram granul ya. Nah, untuk 2000 tanaman ini 6,8 atau 10.000-nya bisa kurang lebih 1,5 kilo. Ya, dilarutkan dulu atau disiram itu nanti setelah tanaman ditanam ya, tentu saja. Kemudian teman-teman semua, ini kita menggunakan pupuk dasar yaitu pupuk makro ya, kita sebut makro ya. Ada juga yang menyebutkan pupuk kimia begitu. Ini adalah pupuk makro ataupun pupuk kimia ya. Ureanya 10 gram per lubangnya dan SP36-nya 5 gram per lubang. Ini dilakukan ditanam di sekitar batang ya, ditanam saja di sekitar batang. Jadi diberikan di awal tanam dan di awal musim hujan. Jadi pada saat penanaman porang, kemudian kurang lebih sekitar 2 minggu lagi baru kita pupuk dengan urea dan SP36. Ya, kita menggunakan dengan pupuk makro ini kenapa? Karena memang tanaman ini untuk menjadi besar dia butuh nutrisi yang cukup ataupun energi yang cukup. Energi yang cukup didapatkan dari pupuk yang cukup atau nutrisi yang cukup. Dan yang terbesar pupuk yang masih kita gunakan adalah pupuk makro atau pupuk kimia. Jadi ada beberapa teman-teman, kok kita menggunakan porang yang organik hanya menggunakan pupuk kandang saja. Ya itu boleh-boleh saja, tetapi akan membutuhkan jumlah pupuk kandang yang cukup banyak ya, cukup banyak berapa ton gitu-gitu. Nah, kita lihat di sini yang menggunakan dengan pupuk kandang saja, yang menggunakan dengan pupuk kandang itu ada kendala-kendala ya, ada kendala-kendala. Saya sebutkan cuma 2 saja ya. Yang pertama adalah sering membawa bibit penyakit, bukan kadang-kadang membawa bibit penyakit. Artinya yang namanya pupuk kandang ini ya itu tidak ada yang higienis ya. Jadi kemungkinan membawa jamur, bakteri ataupun nematoda itu cukup besar. Ya. Yang kedua adalah pupuk kandang ini ataupun pupuk organik ini tidak bisa digunakan secara langsung. Jadi kalau pupuk kandang itu sebaiknya tadi saya sampaikan adalah sekitar usia yang sudah jadi rata-rata di atas 5 bulan ya, paling minim 5 bulan lah itu sudah jadi. Artinya sudah tidak berbentuk, tidak berwarna dan tidak berbau, dan itu sudah bisa digunakan langsung untuk tanaman. Ya, ini kalau hanya menggunakan pupuk organik saja ya, pupuk organik saja. Jadi kalau menggunakan pupuk organik saja, ini kemungkinannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita membutuhkan porang dalam jumlah hektaran, maka kebutuhannya bisa mencapai 20 hingga 40 ton ya, cukup besar. Ya.
Kalau menggunakan hanya dengan organik saja, katakanlah Pak ini hanya kita menggunakan pupuk kandang saja ya, atau pupuk organik saja, karena kita nanti kalaupun ekspor, pihak eksportir tidak mau menerima kalau kita menggunakan dengan pupuk makro atau pupuk kimia. Ya kita lihat. Ini adalah jenis-jenis pupuk kandang, ya, jenis-jenis pupuk kandang ataupun pupuk organik, karena pupuk kandang identik dengan pupuk organik ya teman-teman semua. Ya, kita lihat di sini adalah komposisinya, ada N, ada P, ada K. Ya, kalau boleh dibilang ini semuanya tiga-tiganya ini adalah rumus kimia. Artinya di dalam pupuk kandang ataupun pupuk organik terkandung pupuk kimia atau nutrisi kimia. Ya, ada N, ada P, ada K. Nah, andai kata itu dikirim ke luar negeri, kalau hanya menggunakan di sensor, ya di sensor, mestinya kalau dengan menggunakan pupuk kandang saja, ya mestinya kena dong. Karena apa? Karena ini kan kandungannya juga kimia. Ya artinya apa? Yang kimia kita sebut ini adalah pupuk mikro, ya. Yang di sini, yang nanti ini adalah pupuk makro ya. Yang di sini adalah pupuk makro. Ini nanti akan saya cerita agak panjang, nanti ada di organik murni, yaitu kembali di tahun 95 yang tidak menggunakan pupuk makro pada waktu itu. Kemudian ada cerita tentang anorganik dari tahun 65 sampai nanti tahun 80-an yang ada insus, suprainsus dan sebagainya. Dan kenapa kita memilih semi organik, yang artinya adalah pupuk kita adalah organik murni, ya, pupuk organik murni, tetapi di dalam pelaksanaannya kita masih menggunakan pupuk makro, ya. Pupuk kita adalah pupuk organik murni, tetapi di dalam aplikasinya kita masih menggunakan dengan pupuk makro atau pupuk kimia. Ya, inilah penjelasannya ada di sini. Ya, kalau kita hanya menggunakan dengan pupuk kandang lagi atau hanya menggunakan pupuk kandang lagi, berarti kita kembali ke tahun seperti tahun di bawah 65. Ya,